Yes. Hey you guys, kembali lagi di channel Bang V Film. Sehat-sehat kalian semua ya guys. Film Tomb of the Raider menceritakan dua gangster besar di Korea Selatan yang saling merebut kekuasaan serta dipenuhi intrik-intrik, pengkhianatan, dan balas dendam. Bagaimana cerita selanjutnya? Mari kita ke alur ceritanya. Film pun dibuka di sebuah dermaga, di mana tampak seorang pria dan temannya sibuk merapikan perangkap ikan. Dari kejauhan mereka melihat sebuah kapal yang sudah lama tidak menepi. Mereka pun berinisiatif menarik kapal tersebut ke tepian. Setelah berhasil, mereka tidak melihat ada awak kapal. Salah satu pria tersebut mencari ke dalam kapal. Seketika itu dia melihat jejak darah di lantai. Mereka pun mengikuti jejak itu yang mengarah ke sebuah box biru. Saat dibuka box tersebut, pria-pria itu pun kaget, di mana di dalamnya terdapat mayat dan seorang pria. Dan film pun dimulai. Kita diperkenalkan dengan seorang pria yang bernama Kim sedang berjalan di sebuah pasar ikan. Dia di sana ingin bertemu dengan temannya bermaksud untuk meminjam sebuah alat penggali yang besar. Setelah itu, kita melihat Kim dan beberapa temannya sedang membuli rekannya sendiri. Rekan tersebut digantung terbalik dengan alat besar tersebut di tepi pantai. Ternyata teman yang dibuli tersebut akan segera menikah. Pada malam harinya, tampak Kim sedang berbicara dengan temannya yang seorang polisi. Singkat cerita, Kim pun menyuruh polisi itu pergi, agar dia saja dan beberapa rekannya yang membereskan masalah tersebut. Lalu Kim dan rekannya pun masuk ke sebuah ruangan karaoke. Ternyata di dalam ruangan tersebut mereka menemukan beberapa orang yang sedang mabuk narkoboy. Seketika itu rekan Kim pun menghajar mereka. Tak lama kemudian datang kelompok lain dan pria berbaju putih yang bernama Gyeongpo. Setelah melihat yang terjadi, Gyeongpo pun menyuruh stafnya membereskan dan dia pun pergi. Pada malam itu juga Kim, Gyeongpo, dan pria botak duduk sambil minum. Di sini kita baru tahu, ternyata mereka bertiga adalah saudara di dalam satu gangster. Setelah Kim dan Gyeongpo sedikit berdebat, tiba-tiba datang seorang pria tua. Tampak mereka bertiga sangat menghormati pria tua tersebut, yang ternyata pria tersebut adalah pemimpin dari mereka. Lalu pria tua tersebut pun menasihati mereka bertiga atas kejadian apa yang telah terjadi. Lalu scene pun berpindah, di mana kita melihat di sebuah atap gedung terlihat seorang pria yang sedang duduk. Tiba-tiba datang pria muda lainnya, dan mereka pun berbicara mengenai hutang. Perlu diketahui ternyata pria itu bernama Lee. Tak berapa lama kemudian, Lee dan anak muda tersebut mendatangi seorang ketua gangster, yang ternyata ketua tersebut adalah pemimpin Lee. Lee meminta ketua tersebut memberinya sebuah saham hotel. Namun, ketua tersebut tak mau memberikannya kepada Lee. Karena tak mau berdebat, Lee pun langsung menyerang ketuanya sendiri dengan pisau miliknya. Sampai sang ketua itu tewas. Setelah itu, kita diperlihatkan polisi muncul. Di tempat itu juga terlihat semua orang yang berada di situ tewas terbunuh. Namun tak disangka-sangka polisi tiba-tiba menemukan pria muda yang bersama Lee tadi sedang duduk sambil memegang pisau. Tak berapa lama kemudian pemuda tersebut pun menyerahkan diri. Sepertinya Lee menjadikan anak muda itu sebagai pelaku agar dia tidak dicurigai. Dengan imbalan seluruh hutang anak muda tersebut itu lunas. Di lain tempat, Kim dan anggotanya terlihat di sebuah hotel besar yang sedang dalam pembangunan. Tak berapa lama kemudian, Lee dan anggotanya pun datang ke tempat itu. Saat mereka bertemu, Lee mengatakan kalau dia adalah pemilik saham kedua di tempat itu. Kim pun juga mengatakan kalau dirinya pemegang saham terbesar di tempat itu. Selisih paham dan awal pertikaian antara kedua geng ini pun mulai terjadi. Pada saat itu, Kim meminta Lee untuk tidak ikut campur dalam pembangunan. Akan tetapi, Lee tidak setuju akan hal itu. Setelah itu, kita melihat Kim dan seluruh anggotanya menghadiri pesta pernikahan rekannya yang dibully tadi.
Namun tiba-tiba suasana berubah ketika Gyeongpo datang dan langsung marah-marah kepada Kim di acara itu. Gyeongpo tampak tak setuju kalau Kim menjadi pemilik saham hotel itu sepenuhnya. Namun amarah Gyeongpo berhenti seketika karena pengantin wanita meneriakinya. Karena hal itu Gyeongpo pun lantas pergi sambil melempar sejumlah uang kepada pengantin pria. Setelah kejadian itu, Gyeongpo curhat kepada si pria botak di sebuah pasar ikan. Dia tampak tak setuju dengan keputusan ketua besar memberikan saham hotel itu kepada Kim. Karena Gyeongpo merasa yang berhak atas saham itu adalah dirinya. Di sisi lain, Lee sedang bertemu dengan seorang wanita. Lee sepertinya sedang menagih hutang kepadanya, akan tetapi wanita itu tampak tak mampu membayarnya. Namun sepertinya Lee menawarkan sesuatu agar hutangnya bisa lunas. Tak berapa lama kemudian, Lee dan wanita itu mendatangi rumah ketua besar dari gangster Kim. Sepertinya Lee dan ketua itu sudah saling mengenal. Mereka lalu membicarakan tentang masa lalu, sembari Lee membantu pekerjaan sang ketua. Tak lama berselang, Lee tiba-tiba menyerang sang ketua. Lee pun menikam perut ketua tersebut beberapa kali hingga dia tak berdaya. Di akhir-akhir hidupnya, Lee dan ketua tersebut tampak bicara. Namun dengan santainya Lee menggorok leher ketua tersebut. Di situ terlihat juga wanita yang dibawa Lee tampak kaget melihat kejadian itu. Dengan santainya Lee pun berjalan meninggalkan mereka berdua. Lagi-lagi Lee menjadikan orang lain sebagai pelaku atas perbuatannya dengan imbalan seluruh hutangnya akan lunas. Pada malam harinya, Kim terlihat marah-marah di sebuah rumah sakit. Di rumah sakit itu ternyata si ketua dari Kim itu dibawa. Namun nyawa ketua tersebut tak dapat tertolong. Mendengar ketuanya tewas, lantas Kim pergi ke kantor polisi. Dia pun langsung mencari wanita yang dituduh membunuh ketuanya. Dengan emosinya, Kim bertanya kepada wanita tersebut siapa pelakunya. Namun wanita itu mengatakan kalau dialah pelakunya. Serasa tak percaya, Kim pun tak bisa berbuat apa-apa. Dia pun tampak ditenangkan oleh temannya yang seorang polisi. Temannya mengatakan kepadanya kalau serahkan semua urusan ini kepadanya. Keesokan harinya, Kim, Gyeongpo, dan pria botak tersebut sedang melakukan pemakaman dan penghormatan kepada mendiang ketua mereka. Lalu di tempat itu juga Gyeongpo tampak tidak terima atas kematian ketua besar mereka. Gyeongpo pun menyarankan untuk membalas dendam. Namun Kim menyuruhnya untuk tenang dan jangan gegabah. Dari pembicaraan mereka, sepertinya mereka sudah tahu siapa pelakunya. Namun mereka tidak berani melakukan apa-apa karena kurangnya bukti. Pada malam harinya, beberapa anggota dari geng Kim mendatangi kantor milik Lee. Entah apa yang terjadi, tiba-tiba saja ajudan Kim dan beberapa anggotanya berada di sebuah gudang. Mereka berhasil menangkap 3 anggota Lee. Sambil digantung terbalik, 3 anggotanya Lee diinterogasi oleh ajudan Kim. Awalnya mereka tak mau buka mulut. Namun, saat ajudan Kim menawarkan sesuatu kepada salah satu dari mereka, mereka akhirnya pun mau buka mulut. Setelah itu, scene pun berpindah. Tampaknya teman Kim yang polisi itu sudah mendapatkan sebuah informasi. Namun setelah itu scene pun berpindah kembali. Di sini kita melihat Kim dan rekan yang polisi itu membuat rencana penangkapan Lee dan anggotanya, yang dimana anggota Lee akan melakukan transaksi narkoba pada malam itu. Di sisi lain, tampak Gyeongpo dan pria botak juga sudah bersiap-siap. Di sini kita akan memperlihatkan adegan kejar-kejaran antara polisi dan anggota Lee. 마상 갈라집니다. 잡았습니다. Pada akhirnya anggota Lee pun berhasil dikepung. Ternyata saat tas-tas milik mereka dibuka, polisi tidak menemukan narkoba yang mereka cari. Mereka hanya menemukan setumpuk teh herbal dan kopi. Anggota-anggota Lee pun tertawa melihat kebodohan polisi. Di sisi lain terlihat Lee di kantornya tampak tenang-tenang saja seperti sudah mengetahui kejadian itu. Tak berapa lama salah satu anggota Lee menelponnya dan mengatakan kalau narkobanya sudah aman. Ternyata rencana polisi dan Kim sudah berhasil dibocorkan. Setelah mendengar rencana polisi gagal, Gyeongpo dan kelompoknya pun sudah bersiap-siap untuk menyerang kantornya Lee.
Gyeongpon pun hendak bergerak sambil mengajak pria botak di sebelahnya. Namun hal mengagetkan pun terjadi. Si pria botak pun berdiri dan langsung mengeluarkan pisau. Melihat itu, Gyeongpon menyadari kalau si pria botak tersebut telah berkhianat. Di sisi lain, para anggota Kim tiba-tiba diserang oleh para anggotanya Lee. Pertikaian singkat pun terjadi, yang pada akhirnya salah satu anggota Lee dengan santainya menyayat pergelangan kaki salah satu anggota kepercayaan Kim. Di tempat lain, Kim dan ajudannya mendapat telepon dari Gyeongpo. Di sini kita melihat Gyeongpo memberitahu siapa pengkhianat sebenarnya. Tiba-tiba pria botak itu pun mendekati Gyeongpo dan langsung menikam Gyeongpo. Di tempat lain, setelah menerima telepon dari Gyeongpo, Kim dan ajudannya tiba-tiba diserang oleh anggota Lee menggunakan mobil. Pertikaian sengit pun terjadi. Yang akhirnya pertikaian mereka terhenti karena mereka mendengar polisi akan datang. 3 bulan semenjak kejadian itu, tampak Kim turun dari sebuah kapal, lalu disambut oleh ajudannya. Di sisi lain, rekan Kim yang polisi tersebut sedang menjenguk wanita yang menjadi tersangka pembunuhan ketua dari Kim. Pertemuan itu pun tidak membuahkan hasil. Wanita itu tetap tidak mau mengatakan yang sebenarnya. Di lain tempat, Kim yang sudah pulih tampak bertemu dengan seorang pria bernama Ketua Shin. Ketua Shin adalah rekannya Lee dalam satu geng. Kim menawarkan kerjasama kepada Ketua Shin untuk memenuhi Lee. Dengan imbalan jika berhasil, maka saham hotel milik Kim akan diberikan kepada Ketua Shin. Mendengar hal itu, Ketua Shin tampak setuju. Mereka pun menyusun rencana untuk membalas dendam. Ternyata selama 3 bulan ini setelah kembalinya Kim berniat membalas dendam kepada Lee. Setelah itu kita diperlihatkan Kim tiba-tiba mendatangi si pria botak tersebut. Dalam pembicaraan itu, si pria botak tersebut tampak kesal kepada Kim karena dia menyerahkan seluruh saham hotel yang menjadi impiannya kepada Ketua Shin. Lantas Kim pun berkata kalau itu dilakukannya hanya untuk gengnya. Setelah itu Kim pun pergi. Tak berapa lama kemudian ajudan dari pria botak tersebut mendekatinya dan langsung menikam si pria botak tersebut hingga tewas. Di sisi lain, Kim dan Lee tiba-tiba saja bertemu. Mereka pun akhirnya melakukan negosiasi, di mana Kim meminta menghentikan pertikaian antar mereka berdua. Namun permintaan itu ditolak oleh Lee. Di lain tempat, para anggota Lee tiba-tiba mendatangi gudang milik Ketua Shin. Namun sampai di dalam mereka tak menemukan siapapun. Dari belakang tiba-tiba muncul ajudan Kim yang sudah mempersiapkan jebakan di sana. Seketika ajudan Kim melemparkan rokok miliknya, lalu tempat itu pun terbakar. Pada saat pintu ditutup, ajudan Lee tiba-tiba berhasil keluar, dan pertarungan antara sesama ajudan pun terjadi. Yang pada akhirnya ajudan Kim pun berhasil membalaskan dendamnya. Shin pun berpindah, di mana terlihat Ketua Shin dan anggota Lee sedang bersama. Dalam pembicaraan mereka, ternyata Ketua Shin berencana menghabisi Kim jika Kim berhasil membunuh Lee dan berniat menguasai seluruh saham hotel tersebut. Namun tak disangka, mereka sudah diikuti oleh para anggota Kim dari belakang. Di sisi lain, polisi tiba-tiba saja menangkap Lee. Shin kembali di mana Ketua Shin tewas dan anggota Lee sudah tak berdaya. Kita pun diperlihatkan di mana anggota Kim yang pernah disayat kakinya membalas dendam. Dia melakukan hal yang sama yang pernah terjadi pada dirinya. Tanpa berpikir panjang, dia pun langsung menyayat kaki anggota Lee sebagaimana yang pernah dilakukan kepada dirinya. Dan dendam pun terbalas. Shin pun berpindah, di mana tiba-tiba Kim dan para anggotanya menghadang mobil polisi yang membawa Lee. Pada saat itu Kim hendak menghabisi Lee, akan tetapi dihalangi oleh temannya yang polisi itu. Temannya mengatakan kalau sekarang Lee sudah kami tahan. Dia pun meminta Kim untuk memberinya jalan. Tak jauh mereka berjalan, di dalam mobil tiba-tiba Lee menyerang semua polisi itu. Dia menyerang polisi tersebut menggunakan pisaunya yang disimpan di dalam kakinya. Karena hal itu mobil tersebut pun terbalik. Namun kita diperlihatkan Lee dan teman yang polisi tersebut tidak tewas.
Lee berhasil keluar dari mobil tersebut. Seketika Lee pun berlari ke arah Kim untuk menyerangnya. Akan tetapi Lee dihadang oleh para anggota Kim. Pertarungan yang tak seimbang pun terjadi. Yang pada akhirnya Lee berhasil mengalahkan semua anggota dari Kim. Lee pun berhasil mendekati Kim, namun dengan kondisi yang sangat parah. Melihat itu, Kim segera menghajar Lee hingga makin tak berdaya. Dengan penuh dendam, Kim akhirnya menikam Lee dengan pisau milik Lee sendiri. Hingga Lee akhirnya pun tewas. Dan film pun selesai. Oke, terima kasih sudah menonton alur cerita Tom of the River. Sampai jumpa di alur cerita lainnya.